Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kebaikan. Semoga senantiasa dalam kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai Islamic hipnoterapi atau terapi dengan pendekatan hipnosis yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Nah, yang pertama kita pahami dulu apa itu hipnosis ya. Orang awam menyebutnya hipnotis, padahal hipnotis itu mengacu kepada pelakunya. Tapi ilmunya atau aktivitasnya adalah hipnosis. Nah, hipnosis adalah suatu metode atau teknik ya yang digunakan untuk mengkondisikan seseorang atau mengkondisikan diri kita dalam kondisi bawah sadar, sehingga dengan kondisi orang berada dalam pikiran bawah sadarnya membuat yang bersangkutan menjadi lebih mudah untuk dipengaruhi, lebih mudah untuk memberikan sugesti-sugesti yang kemudian potensial untuk diikuti. Nah, hipnosis ini ya, ada hipnosis yang disebut sebagai hipnosis formal. Nah, hipnosis formal biasa dilakukan ketika seseorang menjadikan hipnosis untuk hiburan, atau biasa disebut sebagai stage hypnosis, atau kalau dilakukan di jalanan ya, atau di luaran begitu, nah itu biasa disebut sebagai street hypnosis. Jadi pada dasarnya sama tekniknya ya. Kemudian juga ada hipnosis untuk terapi ya, disebut sebagai hipnoterapi ya. Nah, hipnosis untuk terapi dan hipnosis panggung pada dasarnya memiliki tahapan yang sama, yaitu dengan preinduksi, kemudian induksi, kemudian ada deepening atau pendalaman, kemudian ada sugesti, lalu ada terminasi. Nah, itu tahapan sederhana yang biasa diterapkan dalam hipnosis formal, baik hipnosis untuk hiburan maupun hipnosis untuk terapi. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah hipnosis untuk terapi. Hipnosis untuk terapi tidak selalu menggunakan pendekatan hipnosis secara formal, ya. Biasa juga dan banyak dilakukan juga pendekatan terapi dengan hipnosis yang disebut sebagai conversational hypnosis atau hipnosis percakapan, atau disebut juga sebagai waking hypnosis. Nah, hipnosis dengan percakapan atau conversational hypnosis atau hipnosis terjaga atau disebut dengan waking hypnosis ini tidak menempuh tahapan-tahapan sebagaimana hipnosis formal seperti preinduksi, kemudian induksi, kemudian deepening, sugesti, dan terminasi ya. Tidak melalui tahapan-tahapan itu, tetapi dilakukan secara alamiah, tetapi dengan teknik-teknik yang digunakan dalam conversational hypnosis, atau menggunakan pola-pola bahasa, baik penggunaan kata, rasa, klausa, kalimat yang berpola atau bercirikan hipnosis gitu ya, yang pada tujuannya adalah untuk bisa menjadikan pesan-pesan yang disampaikan lebih mudah diterima tanpa melalui banyak pertimbangan, tanpa melalui banyak kritisi gitu ya. Dengan demikian
bahwa pesan-pesan tersebut lebih menyentuh ke sisi emosionalnya, ya, daripada pertimbangan-pertimbangan rasional. Meskipun demikian, dalam praktiknya, ya, conversational hypnosis dan atau waking hypnosis ini juga pada dasarnya, ya, itu menyinergikan, memadukan pendekatan rasional sekaligus juga pendekatan emosional, gitu ya. Meskipun memang lebih diarahkan kepada pendekatan yang sifatnya emosional. Ya, karena apa? Karena tadi sebagaimana saya sampaikan, ketika kita menyampaikan sesuatu yang hanya mengedepankan aspek rasional, kemudian diterima juga secara rasional oleh subjek atau oleh subjek atau oleh orang yang kita hipnosis, atau lebih tepatnya oleh orang yang kita ajak bicara, itu dia ketika menerimanya secara rasional maka akan mengedepankan pertimbangan-pertimbangan, kemudian analisa, kemudian juga sesuatu yang lebih kepada kinerja dari logika, begitu ya. Sedangkan pesan-pesan yang dikemas secara sedemikian rupa dengan sentuhan atau pendekatan hipnotis ini atau hipnosis ini diarahkan atau lebih diarahkan kepada aspek emosinya, aspek psikologinya, begitu ya. Dan kalau mengacu kepada penerimaan otaknya, maka kinerja dari hipnotis itu lebih mengarah kepada penggunaan pikiran, penggunaan otak kanan, ya, daripada otak kiri. Kalau otak kiri lebih kepada pengolahan pesan secara rasional, begitu ya. Nah, hipnotis atau hipnosis, ya, adalah suatu metode, cara, teknik yang dapat dilakukan untuk bisa menyampaikan pesan-pesan tertentu atau biasa disebut sebagai sugesti yang dilakukan secara persuasi, ya, dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, yang kemudian membuat orang potensial untuk bisa menerima apa yang saya sampaikan. Nah, ini adalah pemahaman hipnosis lebih kepada conversational hipnosis, lebih kepada pendekatan hipnosis percakapan atau waking hipnosis. Nah, karena hipnosis ini mengacu kepada kinerja dari otak kanan, mengacu kepada bagaimana penggunaan pikiran bawah sadar, maka hal-hal yang terkait dengan hipnosis ini diantaranya menyangkut mengenai belief system, ya, kaitan dengan keyakinan, ya, kaitan dengan bagaimana kita mengafirmasi, kaitan dengan bagaimana kita merasakan sesuatu yang kita duga secara positif yang kemudian bisa berpengaruh juga secara positif, ya, prasangka-prasangka baik, dugaan-dugaan baik, keyakinan-keyakinan yang baik terkait dengan sesuatu yang bakal terjadi kepada kita, itu adalah mekanisme kerja yang harus kita tunjukkan ketika kita katakanlah menjadikan hipnosis ini untuk membuat diri kita menjadi lebih baik, ya, membuat diri kita menjadi lebih bugar, membuat diri kita menjadi lebih percaya diri, membuat diri kita menjadi lebih sehat, membuat diri kita menjadi lebih optimis, dan seterusnya. Nah, prinsip-prinsip dasar terkait dengan penggunaan bahasa yang mengarah kepada hipnosis, ya, hendaknya juga disertai dengan nilai-nilai atau ajaran Islam, ya. Supaya apa? Supaya menjadi lebih powerful, ya, karena banyak kesesuaian, bahkan saya melihat tidak ada pertentangan, ya, antara mekanisme kerja hipnosis dengan ajaran Islam itu sendiri. Kenapa? Karena kerja otak
ya, itu bisa diteliti secara ilmiah, ya. Kemudian bagaimana pemrosesan suatu bahasa yang diterima oleh otak yang memiliki pengaruh secara emosi misalnya, itu adalah suatu kajian yang juga biasa diteliti secara ilmiah. Jadi tidak ada unsur yang namanya klinik, tidak ada unsur yang namanya sesuatu yang menyimpang dari nilai-nilai keilmiahan atau bahkan nilai-nilai Islam, selama ya kita tetap menyandarkan semua itu sebagai bagian dari kehendak Allah. Ya, ingat ya, apa yang kita yakini bahwa segala sesuatunya bisa terjadi, termasuk ketika kita menjadikan prinsip itu dalam mekanisme kerja hipnosis, tentu kita harus mendasarinya dengan bahwa semua itu bisa terjadi atas kehendak Allah. Nah, jika kita tanamkan keyakinan ini dalam setiap prasangka baik kita, dalam setiap keyakinan kita yang mengarahkan kepada hal yang positif, hal yang membuat kita menjadi lebih baik, maka itu akan berpengaruh baik pula pada diri kita, ya, selama kita mendasari itu semua sebagai sesuatu yang bisa terjadi, dan itu menjadi bagian, bukan bagian, bahkan itu menjadi suatu kehendaknya, ya, dan itu adalah bagian dari mekanisme kerja hipnosis. Nah, kalau hipnosis secara konvensional kan ya tidak menyertakan nilai-nilai ajaran Islam, ya, menjadikan itu sebagai sesuatu yang memang berlangsung secara alamiah begitu ya, berlangsung sebagai bagian dari katakanlah kinerja semesta begitu ya. Tetapi karena kita adalah muslim, maka semua itu harus kaitkan dengan atas kehendaknya, atas izin Allah gitu ya. Karena Allah yang memiliki segala kekuatan, termasuk kekuatan yang memungkinkan semesta ini bergerak gitu ya. Jadi kalau orang-orang sekuler, orang-orang non-Islam, atau orang-orang yang tidak percaya agama menjadikan kekuatan kinerja dari hipnosis ini murni dari kehendak alam tanda petik, maka kita meyakininya justru dari kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu pencipta alam semesta, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konteks kita menjadikan hipnosis untuk terapi atau hipnoterapi yang didasari dengan kehendak Allah, kekuasaan Allah, atas izin Allah, dan kita yakin jika Allah berkehendak, maka segala sesuatunya bisa terjadi. Dan ini menjadi hal yang sangat powerful ya, hal yang sangat berdaya untuk kita optimalkan, yang kemudian kita lekatkan dalam hipnosis sebagai suatu cara, sebagai suatu sarana yang kita gunakan katakanlah untuk menterapi diri kita maupun orang lain. Nah, kembali kepada pemahaman mengenai bagaimana menjadikan nilai-nilai ajaran agama atau keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang maha berkehendak atas segala sesuatu yang melandasi mekanisme hipnosis, atau menjadikan hipnosis sebagai sarana untuk proses penyembuhan diri kita maupun orang lain dengan pendekatan ilahiyah, pendekatan yang mengacu kepada ajaran Islam, itu akan menjadikan proses hipnoterapi menjadi lebih powerful ya, dengan dasar keyakinan, dengan dasar berbaik sangka, karena itu adalah ajaran dari agama Islam itu sendiri. Bahkan Allah menghendaki kita berbaik sangka. Jadi ketika kita melakukan terapi, ya didasari dengan berbaik sangka kepada Allah. Ketika kita melakukan terapi baik untuk diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan teknik hipnosis, ya, maka itu harus didasari dengan keyakinan bahwa Allah itu berkehendak untuk mewujudkan sesuatu, ya, termasuk untuk menyembuhkan. Nah,
lingkup dari terapi dalam konteks hipnoterapi itu sangat luas ya, meskipun lebih mengarah kepada penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan atau masalah yang berkenaan dengan aspek emosi dan psikis ya, tetapi cara ini juga bisa dilakukan untuk terapi terhadap penyakit-penyakit fisik tertentu ya, penyakit-penyakit fisik tertentu, di mana munculnya penyakit-penyakit fisik tertentu itu salah satunya atau bahkan bisa jadi dominan dikarenakan masalah psikis atau masalah emosi yang dialami seseorang ya. Jadi penelitian sudah menunjukkan bahwa banyak sekali penyakit fisik, banyak sekali penyakit secara jasmania, penyebabnya justru masalah yang sifatnya psikis atau emosi ya. Contoh yang paling sederhana adalah ketika orang stres, ketika orang pusing memikirkan sesuatu, lalu berdampak terhadap asam lambungnya naik, berdampak terhadap MAH. Nah, ini adalah contoh penyakit psikosomatik ya, penyakit fisik tetapi penyebabnya lebih karena masalah psikis, masalah emosi. Bahkan dalam banyak kasus, banyak juga contoh-contoh penyakit psikomatik lainnya, ya, termasuk penyakit jantung, gitu ya, penyakit diabetes, dan banyak penyakit-penyakit lain, meskipun itu diidentifikasi sebagai penyakit fisik, tapi ternyata banyak juga dipengaruhi oleh faktor atau masalah psikis atau masalah emosi. Nah, dengan demikian, upaya untuk menyembuhkannya, menterapi pemicunya dalam hal ini adalah masalah psikis atau masalah emosi atau sesuatu yang menyangkut mengenai pikiran yang bermasalah yang dihadapi oleh pasien tersebut, begitu ya. Nah, dalam banyak terapi sebetulnya ya, istilah terapi itu juga bisa mengacu kepada bagaimana kita mengatasi mental block kita ya, halangan-halangan yang membuat kita menjadi sulit untuk tumbuh menjadi lebih baik, membuat kita sering minder ketika berhadapan dengan banyak orang, ketika berbicara di hadapan umum ya, tidak pede ya. Kemudian ada banyak orang yang mengalami fobia, mengalami trauma ya, kaitan dengan pengalaman masa lalu yang tidak mengenakan. Bahkan banyak juga orang yang merasa gelisah tetapi penyebabnya tidak diketahui. Nah, hipnoterapi bisa menjadi solusi atau bisa menjadi suatu sarana untuk dapat dijadikan dalam rangka tanda petik ya, menyembuhkan semua permasalahan tersebut. Tapi kembali lagi, karena dasar dari pemahaman kita dalam konteks ini adalah Islamic hypnotherapy atau hipnosis untuk terapi yang didasari dengan nilai-nilai ajaran Islam, maka kita harus wajib hukumnya untuk menyertakan intervensi Allah, kehadiran Allah dalam setiap prosesi yang kita lakukan, sekaligus juga kita harus menumbuhkan keyakinan, optimisme bahwa Allah akan menolong kita ya. Nah, jika itu yang dilakukan, maka prosesi hipnoterapi yang kita tempuh, baik untuk penyembuhan diri sendiri atau disebut sebagai self hipnoterapi, maupun dilakukan untuk prosesi penyembuhan orang lain atau hipnoterapi ya, jika kita menyertakan intervensi Allah, kita menyertakan keyakinan bahwa Allah berkehendak atas segala sesuatu dan Dia punya segala sesuatu yang memungkinkan semua itu bisa diwujudkan, termasuk dalam proses kesembuhan. Jika semua itu kita yakini, kita terapkan, maka potensi untuk bisa berhasil dalam proses penyembuhan menjadi jauh sangat besar ya, dibanding kita tidak menyertakan intervensi Allah, tidak menyertakan keyakinan terhadap Allah dalam prosesi hipnoterapi ya. Nah, banyak ayat-ayat yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk hipnoterapi.
Maksud saya ayat-ayat suci dalam Al-Quran, ya, karena disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah obat, ya. Dengan demikian banyak ayat-ayat suci yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk proses penyembuhan. Ya. Nah, jadi hipnoterapi yang didasari dengan nilai-nilai ajaran Islam itu bisa menyertakan ayat-ayat tertentu, ya. Kemudian ayat-ayat itu kita bacakan, kita pahami maknanya, kemudian biarkan mekanisme pikiran bawah sadar bekerja, biarkan otak kanan bekerja, biarkan belief system yang ada dalam keyakinan kita bekerja, biarkan ya prasangka-prasangka baik, prasangka positif itu juga bekerja, kemudian sertai dengan kata-kata sugesti, kata-kata afirmasi yang mendukung pada prosesi hipnoterapi yang semuanya itu bisa bersinergi sehingga bisa menghasilkan suatu upaya yang ampuh dalam proses penyembuhan. Nah, tentu tiap orang berbeda ya kaitan dengan proses penyembuhannya, bisa yang cepat, bisa yang lambat, atau bisa dilakukan secara bertahap dan seterusnya. Ini bergantung kepada konteks kasus masalah yang dihadapi, juga bergantung kepada konteks individunya. Dan itulah pemahaman sepintas mengenai hipnoterapi yang didasari dengan prinsip-prinsip Islam, baik hipnoterapi yang dilakukan untuk proses penyembuhan diri sendiri atau self hipnoterapi, maupun terapi yang dapat dilakukan kepada orang lain. Tetapi terapi yang saya maksud dalam konteks ini lebih kepada conversational hipnoterapi. Nah, jika hal itu bisa dilakukan, alhamdulillah sangat baik untuk terus diupayakan dalam rangka memulihkan mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut masalah psikis, masalah emosi, masalah pikiran kita. Tetapi apabila kesulitan, ya bisa menggunakan bantuan dari jasa hipnoterapis. Maka upaya untuk melakukan prosesi penyembuhan bisa menjadi lebih maksimal karena ditangani oleh orang yang ahli, ya. Dan kita meyakini bahwa sesungguhnya segala penyakit itu ada obatnya, dan kita juga meyakini bahwa segala kesembuhan itu pada dasarnya berasal dari izin Allah, dan itu harus kita yakini betul, ya, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang optimal dalam menempuh prosesi terkait dengan hipnoterapi, ya. Jadi saya kira itu, ini sebagai suatu pengantar, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.